Sudah, Delva. Sudah, baiklah. Baiklah, acara ini kita akan mulai. Saya serahkan kepada moderator. Kepada moderator dipersilakan. Maaf sebelumnya ibu-ibu dan teman-teman semuanya, tolong kameranya diaktifkan semua ya. Iya, Delva. Delva, ibu yang sama ibu lagi nyusuin anaknya, Delva. Tunggu bentar ya, Delva. Ya, Kak Ca, ya, Levia. Ibu ayah belum bisa duduk lah, guys. Nggak tuh kan, guys. Delva, kita mulai lagi, Del. Iya, ya, silakan dimulai ya. Kita terdengar suara ya, Delva. Suaranya kecil. Suaranya ya. Suaranya kecil. Mana kini nama cek? Bah. Ciluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita dapat melaksanakan acara penyuluhan pada hari ini. Salawat berserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri acara penyuluhan pada siang hari ini secara daring. Baiklah, langsung saja masuk kepada acara kita pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh teman saya Mutiara Silvani, yaitu materinya tentang pemberian IMD, tanda bahaya masa nifas, dan mengkonsumsi vitamin A. Kepada Mutiara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu-ibu dan teman-teman sekaliannya. Mutiara di sini akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan pemberian IMD dan tanda bahaya pada ibu nifas. Ibu-ibu sudah tahu apa yang dimaksud dengan ibu nifas dan ibu menyusui. Baiklah, di sini Tiara akan pengertian dari IMD adalah imunisasi menyusui inisiasi menyusui dini atau pemulihan menyusui dini adalah bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir. Sebenarnya, bayi menyusui manusia juga seperti mamalia lain mempunyai kemampuan untuk menyusu sendiri. Asalkan dibiarkan kontak kulit bayi dengan kulit ibunya. 1 jam segera setelah lahir,
Cara melakukan inisiasi menyusui dini ini dinamakan dengan fase mencari payudara ibunya secara sendiri. Kok iya juga? Waktu IMD, yang pertama yaitu segera mungkin dalam fase 1 jam setelah melahirkan. 2, setelah bayi lahir dalam keadaan sehat dan menangis. Kak Tira pakai HP Kak sini. Ya, Itu setelah bisa dipotong dan dilap dengan kain hangat. 4, bayi diletakkan telanjang dan diletakkan di dada ibu yang juga bertelanjang dengan posisi telungkup menghadap ke arah ibu. 5, bayi sengaja dibiarkan mencari sendiri puting susu ibunya selama 30-40 menit. 6, dapat dilakukan pada bayi yang dilahirkan normal maupun dengan operasi sesar. Manfaat IMD terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu menurunkan mortalitas dan morbiditas. Yang kedua, mengoptimalkan pertumbuhan bayi. Yang ketiga, perkembangan kecerdasan anak. Yang keempat, membantu memperpanjang jarak kehamilan bagi ibu. Setelah itu, faktor dan keberhasilan IMD, yang pertama yaitu kemampuan untuk melakukan menyusu sekira, tidak memberikan makanan atau minum ke fraktal dan melakukan roaming status pekerjaan ibu dan paritas. Faktor kegagalan IMD yang pertama yaitu budaya memberikan makanan fraktal, memberikan tambahan susu formula karena ASI tidak keluar. Menghentikan pemberian ASI karena bayi atau ibu sakit, ibu harus bekerja serta ibu ingin mencoba susu formula. Tanda bahaya pada ibu nifas, yang pertama yaitu tanda bahaya pada ibu nifas adalah masa setelah keluarnya plasenta sampai alat-alat reproduksi pulih seperti sebelum hamil. Dan secara normal, masa nifas berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari. Menurut di berbagai belahan dunia memperkirakan bahwa setiap tahun 500.000 ibu meninggal disebabkan kehamilan atau persalinan dan masa nifas. Tahapan masa nifas terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu puerperium dini. Adalah kepulihan di mana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan dan agama Islam dianggap telah bersih dan boleh bekerja setelah 40 hari. 2. Puerperium intermedial, yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6-8 minggu. Yang ketiga, roadmap puerperium adalah waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna bisa berminggu-minggu, berbulan dan bertahun.
Kebijakan Program Nasional Masa Nifas terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu kunjungan pertama 6-8 jam setelah persalinan, yang bertujuan mencegah pendarahan masa nifas karena Antonia Uteri. 2. Mendeteksi dan merawat penyebab lain pendarahan dan rujuk bila pendarahan berlanjut. 3. Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana mencegah pendarahan masa nifas karena Antonia Uteri. 4. Pemberian ASI awal. 5. Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. 2. Yaitu kunjungan 6 hari setelah persalinan. Tujuannya yaitu involusi uteri berjalan baik, normal, uterus berkontraksi, fundus di bawah umbilikus, tidak ada pendarahan abnormal, tidak ada bau. 2. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, dan pendarahan abnormal. 3. Memastikan ibu mendapatkan cukup makan, cairan, dan beristirahat. 4. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit. 5. Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat menjaga bayi tetap hangat, dan merawat bayi sehari-hari. 3. Kunjungan ketiga 2 minggu setelah persalinan. Bertujuan yaitu memastikan involusi uterus berjalan baik, normal, uterus berkontraksi di bawah umbilikus, tidak ada pendarahan abnormal, tidak ada bau. 2. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, atau pendarahan abnormal. 3. Memastikan ibu mendapatkan cukup makan, cairan, dan beristirahat. 4. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit. 5. Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat menjaga bayi tetap hangat, dan merawat bayi sehari-hari. 4. Yaitu kunjungan 6 minggu setelah persalinan. Bertujuan yaitu menanyakan pada ibu tentang penyulit yang ibu bayi alami. 2. Memberikan konseling untuk KB secara dini. Selanjutnya yaitu tanda bahaya pada ibu nifas. Yang pertama yaitu pendarahan pada postpartum. Tanda bahaya ini adalah suatu tanda yang abnormal yang mengindikasi adanya bahaya komplikasi yang dapat terjadi selama masa nifas. Tanda-tanda bahaya yang pertama yaitu pendarahan postpartum. Adalah pendarahan lebih dari 500-600 mili dalam masa 24 jam setelah anak lahir. Terbagi atas 2 bagian. Yang pertama yaitu pendarahan postpartum primer adalah yang terjadi selama 24 jam terakhir. Penyebab utama adalah Antonia Uteri, retensio plasenta, sisa plasenta, dan robekan jalan lahir. Terbanyak dalam 2 jam pertama. 2. Pendarahan postpartum sekunder adalah terjadi setelah 24 jam, biasanya terjadi antara hari ke-5 sampai 15 postpartum. Penyebab utama adalah robekan jalan lahir atau selaput plasenta. Faktor penyebab pendarahan postpartum adalah grande multipara, penyebab penting kematian maternal, khususnya di jarak persalinan pendek kurang dari 2 tahun. Setelah itu, persalinan yang dilakukan dengan tindakan pertolongan, kata URI sebelum waktunya. Pertolongan persalinan oleh dukun persalinan, tindakan paksa, dan persalinan dengan narkosa. Setelah itu yang kedua, lochia yang berbau busuk, bau dari vagina. Adalah cairan yang dikeluarkan uterus melalui vagina dalam masa nifas. Sifat lochia acalis
jumlah lebih banyak dari pengeluaran darah, dan lendir waktu menstruasi dan berbau anyir. Lohea terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu lohea rubra, berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban. Sel-sel desidua, vernix gaseosa, lanugo, dan mekanium selama 2 hari pasca persalinan. Yang kedua yaitu lohea sanguinolenta, berwarna merah kuning, berisi darah dan lendir. Hari ke-3 sampai 7 pasca persalinan. Yang ketiga yaitu lohea seriosa, berwarna kuning, cairan tidak berdarah lagi. Pada hari ke-7. Yang keempat, lohea alba, cairan putih setelah 2 minggu. Yang kelima, lohea purulenta, terjadi infeksi keluar cairan seperti nanah berbau busuk. Yang keenam, lohea lochiostalisis adalah lohea yang tidak lancar keluarnya. Apabila pengeluaran lohea lebih lama daripada yang disebutkan di atas, kemungkinan adanya. Yang pertama yaitu tertinggalnya plasenta. Yang kedua yaitu ibu yang tidak menyusui anaknya, yaitu infeksi jalan lahir. Yang ketiga yaitu subinvolusi uterus, pengecilan rahim yang terganggu. Adalah uterus yang mengecil oleh mana berat rahim dari 100 gram saat setelah bersalin menjadi 40-60 mg dan mengecil baik atau terganggunya disebut dengan subinvolusi. Penyebab subinvolusi plasenta dalam uterus endometritis adanya inioma uteri. Yang keempat yaitu trombolebitis adalah pembengkakan pada vena, merupakan inflamasi pembuluh darah disertai pembentukan pembekuan darah. Pembekuan darah dapat terjadi di permukaan atau di dalam vena. Trombolebitis cenderung terjadi pada periode pasca partum, pada saat kemampuan mengumpulkan darah meningkat akibat peningkatan fibrinogen. Fotograf terjadi. Faktor penyebab terjadinya infeksi trombolebitis adalah yang pertama yaitu pasca bedah, yang kedua yaitu mempunyai fibrosis pada vena, yang kelima yaitu nyeri pada perut atau pelvis. Adalah nyeri pada perut atau pelvis adalah tanda-tanda nyeri perut dan pelvis dapat disebabkan terjadinya komplikasi nafas seperti peritonitis. Peritonitis adalah peradangan pada peritoneum. Peritonitis umumnya dapat menyebabkan kematian 33% dan seluruh kematian karena infeksi. Gejala klinis peritonitis dibagi atas 2. Yang pertama yaitu peritonitis pelvio berbatas pada daerah pelvis. Tanda dan gejalanya yaitu demam, yaitu suhu meningkat, nadi cepat dan kecil, perut nyeri, pucat muka cekung, kulit dingin, dan aneureksia, kadang-kadang muntah. Yang keenam yaitu depresi setelah persalinan. Depresi setelah melahirkan merupakan kejadian yang sering terjadi diduga karena ibu belum siap beradaptasi dengan kondisi setelah melahirkan atau kebingungan merawat bayi. Ada juga yang menduga bahwa depresi setelah melahirkan dipicu karena perubahan fisik dan hormonal setelah melahirkan.
Yang mengalami depresi sebelum kehamilan, maka berisiko lebih tinggi terjadinya depresi setelah melahirkan. Yang ketujuh yaitu pusing dan lemah berlebihan. Pusing merupakan tanda bahaya masa nifas. Pusing bisa disebabkan karena tekanan darah menjadi rendah, sistol 160 mm Hg dan diastolnya 110 mm Hg. Pusing dan lemah dapat disebabkan kekurangan istirahat dan kekurangan asupan kalori, sehingga ibu kelihatan pucat, tekanan darah menjadi rendah. Ada beberapa pemicu. Yang pertama yaitu mengkonsumsi cara penanganannya. Pertama yaitu mengkonsumsi tambahan 500 kalori setiap hari. Makanan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup. 3. Minum sedikit 3 liter setiap hari. 4. Pil zat besi harus diminum untuk menambahkan zat sedikit selama 40 hari pasca persalinan. 5. Minum 1 kapsul sehari vitamin A agar bisa memberikan kadar vitamin kepada bayi. 6. Istirahat yang cukup untuk mencegah kelelahan yang berlebihan. 7. Kurangnya istirahat akan mempengaruhi produksi ASI dan memperlambat produksi involusi uterus. Setelah itu sakit kepala. Sakit kepala adalah suatu kondisi yang terdapat rasa sakit di dalam kepala, keadaan sakit di belakang leher, punggung bagian atas. Disebut juga sebagai sakit kepala. Jenis penyakit ini termasuk dalam keluhan-keluhan penyakit yang sering ibu rasakan. Penglihatan yang kabur, membayang-bayang dapat disebabkan oleh sakit kepala yang hebat, sehingga terjadinya ödem pada otak dan menyebabkan tensi otak yang mempengaruhi sistem saraf yang dapat menimbulkan kelainan cerebral, nyeri kepala, kejang, dan gangguan penglihatan. 9. Suhu tubuh ibu lebih dari 38 derajat Celcius. Dalam beberapa hari setelah melahirkan, suhu badan ibu sedikit baik, antara 37,2 derajat Celcius sampai 37,2 derajat Celcius sampai 37,8 derajat Celcius. Karena reabsorpsi dalam rahim, reabsorpsi dan benda dalam rahim dan mulai laktasi. Dalam hal ini disebabkan demam reabsorpsi. Hal itu adalah normal. Namun apabila terjadi peningkatan melebihi 38 derajat Celcius berturut-turut selama 2 hari, kemungkinan terjadinya infeksi pada ibu. Penanganan umumnya yaitu istirahat baring, rehidrasi peroral atau infus. 3. Kompres atau kipas untuk menurunkan suhu. 4. Jika ada syok, segera berikan pengobatan. Sekalipun tidak jelas, gejala syok harus waspada untuk menilai berkala karena kondisi ini dapat memburuk dengan cepat. Pencegahan infeksi masa nifas terjadi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu masa nifas kehamilan. Mengurangi atau mencegah faktor-faktor predisposisi seperti anemia, malnutrisi, dan kelemahan, serta mengobati penyakit yang diderita ibu. Pemeriksaan dan jangan dilakukan atau tidak ada indikasi yang perlu. 2. Masa persalinan. Terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu hindari pemeriksaan dalam berulang-ulang. 2. Hindari partus terlalu lama dan ketuban pecah lama. 3. Jaga sterilitas kamar bersalin dan pakailah masker.
Alat-alat harus suci hama. 4. Memerlukan jalan lahir karena perlukaan jalan lahir karena tindakan baik per vagina maupun per abdomen dibersihkan, dijahit sebaik-baiknya dan menjaga sterilitas. 5. Pakaian dan barang-barang alat-alat yang berhubungan dengan penderita harus dijaga kebersihannya. 6. Pendarahan yang banyak harus dicegah. 3. Yaitu masa nifas. Luka-luka dirawat dengan baik, jangan sampai kena infeksi. Begitu pula alat-alat yang dipakai serta kain yang berhubungan dengan alat konduksi harus steril. 2. Penderita dengan infeksi nifas sebaiknya diisolasi dalam ruangan khusus, tidak bercampur dengan ibu sehat. 3. Tamu yang berkunjung harus dibatasi. Penyulit dalam menyusui adalah umumnya produksi ASI baru terjadi pada hari kedua sampai 3 pasca persalinan. Pada hari pertama keluar kolostrum, cairan yang telah kental lebih dari air susu, mengandung banyak protein, albumin, globulin, dan kolostrum. Untuk dapat melancarkan ASI, dilakukan persiapan sejak awal hamil dengan melakukan mases, menghilangkan kerak pada puting sehingga duktus tidak tersumbat. Setelah itu, beberapa keadaan abnormal pada menyusui yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu beberapa keadaan abnormal pada menyusui yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu bendungan ASI adalah air susu karena menyempitnya ductus lactoferri oleh kelenjar-kelenjar tidak dikosongkan dengan sempurna atau karena kelainan pada puting susu. Penyebabnya yaitu penyempit pada ductus lactiferus. 2. Kelenjar-kelenjar yang tidak dikosongkan dengan sempurna. 3. Kelainan pada puting susu. Gejalanya yaitu timbul pada hari ketiga sampai kelima. Payudara yang bengkak, keras, tegang, panas, dan nyeri. Suhu dan tubuh naik. Yang kedua yaitu mastitis adalah suatu peradangan pada payudara yang biasanya terjadi pada 3 minggu setelah melahirkan. Penyebab kuman terutama Staphylococcus aureus melalui luka pada puting susu atau melalui peredaran darah. Tanda dan gejala: payudara membesar dan keras, payudara nyeri dan bengkak, payudara memerah dan membisu. 4. Suhu badan naik dan menggigil. Abses payudara adalah abses penata laksanaannya yaitu beri antibiotik 500 per 6 jam selama 10 hari. Tangga payudara. 3. Mengkompres dingin. Susukan bayi sesering mungkin. Banyaknya minum dan istirahat yang cukup. 6. Bila terjadi abses, lakukan insisi radial. Abses payudara adalah terdapatnya massa padat mengeras di bawah kulit yang kemerahan. Terjadi karena mastitis yang tidak segera diobati. Selanjutnya yaitu vitamin A. Vitamin A merupakan vitamin yang larut dalam lemak dan terdapat dalam minyak ikan, kuning, telur, keju, sayuran berwarna hijau, dan kemerahan seperti wortel dan tomat.
Vitamin A adalah istilah umum untuk sekelompok zat yang dapat larut dalam lemak. Melaksanakan aktivitas biologis yang sama dalam metabolisme tubuh manusia. Vitamin A berperan penting dalam penglihatan yang normal, ekspresi gen, tubuh berkembang fisik, pemeliharaan sel, dan fungsi kekebalan tubuh pada semua tahap kehidupan, khususnya selama kehamilan dan menyusui, janin dan bayi baru lahir. Ibu dengan kondisi ASI yang mencukupi suplemen retinol dapat mencukupi kebutuhan vitamin A sampai dengan usia 6 bulan kehidupan bayi. Manfaat vitamin A selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dapat juga meningkatkan kelangsungan hidup anak serta membantu pemulihan kesehatan ibu nifas yang erat kaitannya dengan anemia dan mengurangi resiko buta senja pada ibu yang menyusui ini. Sering terjadi kekurangan vitamin A pada ibu. Setelah itu, ibu nifas adalah ibu yang melahirkan sampai 6 minggu setelah melahirkan 0 sampai 42 hari. Ibu nifas harus diberikan kapsul vitamin A dosis tinggi karena pemberian atau kapsul vitamin A merah yang cukup untuk meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI selama 60 hari. Pemberian 2 kapsul vitamin A merah diharapkan cukup menambah kandungan vitamin A dalam ASI ibu sampai bayi berusia 6 bulan. Kesehatan ibu cepat pulih setelah melahirkan dan mencegah infeksi pada ibu nifas. Baiklah, hanya ini ya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Mutiara yang telah menyampaikan materi tentang pemberian IMD, tanda bahaya masa nifas, dan pemberian vitamin A. Untuk selanjutnya, kita akan membuka sesi tanya jawab. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan diaktifkan mikrofonnya. Dan bagi teman-teman yang sedang mendampingi ibunya, silakan difasilitasi ibunya untuk bertanya. Gimana ibu-ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah disampaikan? Kalau ada, silakan diaktifkan mikrofonnya, Bu. Kepada teman-teman yang sedang mendampingi ibunya, silakan tolong dibantu jika ada ibunya yang ingin bertanya, teman.
Kepada Ibu dosen dari D3 Kebidanan, Ibu Nela, apakah ada tambahan, Bu? Baik, Pak Zari, terima kasih Pak Zari ya. Ibu Ya, Bu. tadi baru bergabung karena kan tadi ada kegiatan juga di kampus, tapi dari materi tadi ya, dari Ibu Nifas kita yang sudah hadir saat ini, kira-kira ada enggak yang mau ditanyakan? Itu yang harus bagaimana kita mengevaluasi atau ingin tahu seberapa efektif yang sudah Anda sampaikan ini. Tolong yang mempunyai sasaran dipastikan betul dari kegiatan yang kita laksanakan ini itu ada efek positifnya. Ya, ibu-ibu kita yang Ibu Nifas, selamat siang. Sudah bergabung di Zoom Stikes ya, Bu. Ada Ibu Trisna, ini ada Ibu Mareta ya. Nah, ini siapa yang punya sasaran? Ibu Nifas ya, bahwa yang kita sampaikan ini adalah seputar atau yang berkaitan dengan Ibu Nifas. Ada tadi tanda-tanda bahaya yang mungkin saja Ibu pernah mengalami gitu ya. Atau ada hal-hal lain yang terjadi yang Ibu pernah alami atau mungkin yang tidak Ibu tahu yang berkaitan dengan masa nifas, itu Ibu boleh tanyakan. Nah, di masa nifas ini adalah masa pemulihan, artinya ya, semenjak ibu-ibu selesai melahirkan, ini fokusnya kalau nifas itu tidak hanya ibu saja ya, ibu nifas, tapi nanti ada kaitannya dengan bayi ibu. Contohnya ya, dalam perawatan nanti bagaimana perawatan untuk dari segi fisik ibu, perawatan payudara agar ibu lancar dalam menyusui gitu ya. Makanan yang ibu konsumsi bagaimana supaya ASI ibu lancar dan tidak ada masalah dalam proses pemberian ASI-nya ke bayinya. Nah, ibu boleh juga bertanya nanti ke kita di sini di forum apa-apa saja yang mungkin atau barangkali kasus-kasus yang pernah terjadi atau yang Ibu alami. Silakan ibu-ibu responden kita, ibu-ibu yang sudah hadir di ruang Zoom saat ini, dibantu oleh Ananda yang mendampingi sasarannya juga boleh ya. Ibu Tiara mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya bagaimana caranya membersihkan luka pada jahitan kelamin supaya tidak Oke Bu ya. Nah, ini Ibu Trisna ya Bu. Ibu waktu itu melahirkannya normal ya Bu ya? ya. Ibu Resti, Bu. Enggak, bukan Ibu Ibu Trisna. siapa nak? Ibu Ibu Ritis, Trisna Bu. yang bertanya ya? Ibu Ritis, Bu. Bukan, Bu. Apa? Ibu Ritis, Bu. Nggak jelas suaranya nak. Ibu Ritis, Bu, yang dari Ibu Ritis, pasien Bu. dari Mutiara, Bu. Oke ya Ibu yang dari sasaran Mutiara. Ya bagus sekali pertanyaannya ya Bu, karena ini banyak sekali kadang-kadang kita yang tidak tahu ya tentang perawatan, tentang luka yang sudah sehabis melahirkan atau kalau istilah kebidanan namanya setelah episiotomi ya Bu ya, ada nanti perlukaan pada saat kita melahirkan. Nah, itu cara perawatannya. Ibu jangan pernah takut ya, terkadang kita dalam merawat itu kan perawatannya itu sebenarnya tidak dikasih apa-apa, yang penting bersih. Prinsipnya bersih, Bu. Bersih dan kering. Artinya apa? Ibu saat nanti buang air besar atau buang air kecil itu ya, atau nanti pembalutnya dirasa sudah banyak, nah itu harus Ibu ganti. Setelah Ibu buang air kecil atau buang air besar, itu Ibu keringkan. Nah, artinya prinsipnya bersih ya. Namun terkadang kita kan
karena itu sakit ya. Nah, ini mungkin bagi mahasiswa kita yang belum pernah mengalami, tentu hanya menyampaikan bagi kita perempuan yang sudah melahirkan dan merasakan itu ya sakitnya luar biasa gitu ya Bu ya. Terasa terkadang itu jahitannya takut lepas gitu kan pada saat kita jongkok. Nah, caranya itu Ibu harus tetap bergerak. Artinya ya tidak boleh Ibu duduk diam saja karena sakit, terus nanti ditahan-tahan buang air besarnya karena takut mungkin lepas nanti jahitannya, itu tidak boleh Bu. Nah, dengan Ibu bergerak, itu istilah kalau di bidangnya mobilisasi ya Bu ya, Ibu bergerak, aktivitas. Nah, ditambah dengan Ibu nanti mengkonsumsi makanan setiap harinya, itu akan membantu proses penyembuhannya lebih cepat Bu. Ya. Nah, jadi kalau untuk luka tadi itu prinsipnya yang penting bersih Bu ya. Nah, sama-sama kita ketahui kalau Ibu sendiri kita rasa sudah sangat paham dan berpengalaman ya Bu ya. Tentunya kalau untuk luka tadi, selagi Ibu tadi merawatnya prinsipnya bersih ya, insya Allah itu tidak akan ada terjadi infeksi. Kecuali sudah ada penyebab-penyebab yang lain. Nah, kalau seandainya luka Ibu dalam 1 minggu juga itu, nah itu perlu Ibu datangi petugas kesehatan, setidaknya dilaporkan gitu ya. Tapi insya Allah Bu, selama Ibu membersihkan ya, prinsipnya tadi bersih, dan Ibu mengkonsumsi makanan setiap hari, ada sayur, ada Ibu makan gitu ya, ada nutrisi lah. Kalau Ibu menyusui, jarang terkadang Ibu yang tidak makan sayur ya, makan sayur, makan buah gitu ya. Nah, minum air putih, ditambah lagi aktivitas kita bergerak gitu ya Bu. Bergerak itu maksudnya tidak hanya duduk saja gitu ya. Kita pasti ada jalan-jalan di rumah, tentunya sesuai dengan batas kemampuan Ibu gitu ya. Kalau baru habis melahirkan nggak mungkin langsung jalan gitu ya. Artinya bertahap Bu. Nah, jadi Ibu jangan cemas kalau luka itu perawatannya cuma itu bersih. Nah, ingat kalau kita habis melahirkan tentu banyak darah yang keluar. Nah, gantilah pembalutnya lebih sering kalau banyak gitu, Bu. Nah, setelah buang air besar atau buang air kecil, nah itu dikeringkan gitu ya, Bu ya, bisa Ibu lap. Nah, mungkin begitu Ibu, bisa dipahami Bu. Ada pertanyaan lagi, Bu? Enggak. Ya, makasih, Bu. Makasih, Bu Bidan. Sama-sama Ibu. Barangkali ibu-ibu kita yang lain ada yang mau ditanyakan Bu seputar nifas. Nah, nifas ini kita Bu masa pemulihan ya. Nah, kalau di istilah kebidannya involusi ya, pemulihan alat-alat organ-organ reproduksi kita, nama yang perempuan tadi yang perut kita membesar, nanti akan menciut lagi dia mengecil. Nah, tadinya rahim kita yang besar ya Bu ya, nanti akan menyesuaikan kembali dia dalam proses penyembuhan. Yang tadinya jalan lahir kita dilalui oleh anak sehabis melahirkan, nah itu dia akan berinvolusi atau kembali lagi dia dalam proses penyembuhan Bu. Nah, itu dia sangat elastis sekali ya. Nah, bagi kita perempuan tentunya ingin tampil seperti semula lagi. Benar nggak Bu? Iya, betul. Nah, jadi pasti Ibu dengan Ibu melakukan kegiatan-kegiatan itu Bu, itu udah aktivitas sebenarnya Bu. Jadi perlu kita melakukan perawatan. Nah, ini karena kita jarak jauh ini Bu, sebenarnya ya nanti mungkin ada mahasiswa itu bisa sambil melakukan kakak binaan, nanti apakah itu ke Ibu Nifas ya, nanti ada yang punya sasaran Ibu Nifasnya melakukan pembinaan, bisa misalnya contoh memberikan tentang nifas untuk proses pemulihan, itu juga boleh dilakukan, diajarkan ke ibu-ibu kita nanti untuk proses pemulihan juga. Senam nifas itu kan banyak manfaatnya ya. Nah, untuk mengencangkan otot-otot kembali gitu ya, untuk perawatan ibu lagi, apalagi seperti senam Kegel itu ya, itu untuk mengencangkan otot-otot vagina kembali gitu ya. Nah, kita kalau perempuan, nah itu sangat penting sekali ya Bu ya. Nah, lain-lain kasus masalah mungkin yang terjadi oleh ibu
kita di masa nifas ada enggak masalah dalam menyusui gitu, Bu? Atau apa masalah yang sering atau lazim terjadi sama ibu-ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Ibu Trisnawati. Ya, Bu. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Bu. Gimana posisi menyusui yang baik? Terus, apakah rahim itu kan turun rahimnya kan, Bu, habis melahirkan? Ya. Nah, apakah perlu diurut ke tukang pijit atau gimana, Bu? Nah, bagusnya. terima kasih sekali Ibu Trisnawati atas pertanyaannya ya Ibu. Nah, ini Bu untuk menyusui ya, terkadang kita kan menyusui ini Bu salah posisi akhirnya bermasalah bagi kita perempuan ya Bu ya. Nah, Ibu yang penting menyusui itu yang nyaman ya. Kalau bisa Ibu posisinya duduk, bisa Ibu posisinya tidur, itu juga bisa Bu. Nah, ketika Ibu duduk, nah itu Ibu usahakan kalau Ibu di atas kursi, itu tidak boleh kaki Ibu menggantung. Artinya sampai ke lantai gitu ya. Punggung Ibu bisa dibantu nyandar gitu. Apakah itu ke dinding langsung atau pakai bantal, itu boleh ya Bu ya, senyaman mungkin. Nah, kalau posisi untuk prakteknya nanti bisa dibantu oleh adik-adik kita mahasiswa ya Bu, tapi intinya di sini Ibu menyusui itu nggak harus duduk, bisa juga tidur posisinya gitu ya. Nah, yang diperhatikan adalah Bu, ketika kita menyusui itu, anak Ibu senyaman betul Ibu dekap, tapi tangan harus diperhatikan jangan sampai ketutup hidungnya Bu, ya Bu ya. Nah, kemudian seluruh area putih yang hitam itu upayakan masuk ke mulut gitu Bu. Jangan hanya ujung putih saja. Kalau ujung putih saja nanti bermasalah ke ibunya. Nah, bisa lecet putih Ibu, sakit akhirnya nah Bu. Nah, itu segi posisi kita menyusui ya Bu yang baik itu artinya yang nyaman buat Ibu itu. Nah, kadang-kadang karena kita anak udah menangis menyusui karena cepat-cepat kita buka itu ya Bu ya. Nah, langsung dikasih Nah, itu di sana kadang terjadi masalah kita dalam menyusui, Bu. Nah, baiknya memang Ibu seperti apapun kondisi Ibu, nah, kamu sama tahu kalau di lapangan tentu Ibu sendiri yang lebih paham. Nah, artinya menyesuaikan dengan aktivitas kita sehari-hari ya, Bu ya. Ketika anak menangis, carilah tempat yang nyaman buat Ibu menyusui gitu, Bu. Nah, artinya jangan sampai Ibu tadi menyusui itu dalam kondisi terpaksa gitu ya. Lihat kondisinya enggak memungkinkan langsung dikeluarkan, nah kasih ke anaknya. Nah, seperti tadi duduk aja Bu, itu enggak boleh menggantung kakinya karena itu menimbulkan tidak nyaman. Akhirnya nanti Ibu menggantung. Nah, itu enggak baik. Jadi posisinya dulu harus nyaman mungkin Ibu. Nah, yang nyaman itu pasti Ibu bisa rasakan. Ya Bu ya. Nah, pasti Ibu tahu yang nyaman tuh. Kalau Ibu duduk udah nyaman enggak Ibu duduknya? Gitu ya. Kemudian kalau udah Ibu mau memberikan ASI ke anaknya, tentu dibersihkan dulu. Jangan lupa bersihkan dulu area payudara atau susu kita gitu ya Bu ya. Belum dikasih anak diteteki. Nah, kemudian juga baiknya Ibu sebelum menyusui itu juga minum air hangat baiknya dulu, Bu. Nah, untuk membantu memperlancar ASI Ibu keluar gitu. Jadi air hangat atau minum istilahnya kalau orang awaknya minum sagaleh dulu Bu sebelum minum, sebelum disusui anaknya. Nah, jadi begitu ya Bu kalau untuk menyusui. Nah, tadi apa lagi Bu? Satu pertanyaan Ibu. Oh, itu habis melahirkan kan rahimnya turun. Jadi apakah iya Bu, tentang rahim ya Bu. Oke Bu. Nah, kalau dari sisi kesehatannya Bu, setelah kita melahirkan itu kan memang posisi rahim kita itu kan turun ya Bu ya. Nah, sebenarnya diurut itu Bu, cuma perawatannya aja lagi. Hanya untuk mengencangkan biasanya ada banyak sekali sekarang Bu
alat-alat yang membantu gitu untuk mempertahankan sisi rahim kita, seperti kalau stagen gitu ya Bu ya, apa pakai Bonita korset gitu Bu. gitu ya, karena habis melahirkan itu kalau nggak pakai itu kita kan apa Bu, apa namanya, nggak kuat kita kan nggak habis kuat. melahirkan. Jadi kalau ibu misalnya setelah melahirkan itu nyaman, paling tidak itu 3 bulan pertama Bu. Nah jadi harus supaya kuat dan supaya kencang lagi otot perutnya. Jadi kalau kadang-kadang kita kan di sana nggak betahnya Bu, nggak lama-lama pakai korset atau stagen atau gurita kalau bahasa kitanya nak Bu, gatal-gatal rasanya nak Bu. Nah kalau itu, nah ibu biasanya akan gampang turun rahim tadi. Jadi kalau dari segi unsur kesehatan tidak direkomendasikan untuk urut-urut rahim itu nggak ada Bu. Cuman sebagian dari kita kadang masih melakukan hal itu gitu ya. Nah, urut rahim itu tadi kan kalau sudah ada masalah ya, yang memang masalah tadi itu mencolok gitu ya, mengganggu ibu, nah itu barangkali memang perlu ditindaklanjuti. Tapi tidak setiap ibu nifas itu harus pergi urut gitu ya Bu ya. Nah kalau urut untuk masa yang lain atau pijit-pijit yang lain mungkin itu disesuaikan dengan permasalahan. Tapi kalau masalah rahim itu tidak dianjurkan untuk pijit. Namun perawatan ibu nifas itu ya setelah masa nifas berlalu, setelah melahirkan tentu ada perawatan kita yang harapannya tentu tubuh kita bisa kuat lagi, bisa sehat ya, otot-otot perut kita yang udah kendur bisa kencang lagi, kan itu tujuannya sebenarnya nak Bu. Iya. Halo Bu. Iya. Mendengarkan, bisa masih didengar mendengarkan. Suara kita dari sini Bu? Masih dengar. Bisa dengar ya Bu? Iya. Oke Bu, jadi kira-kira seperti itu Bu. Kalau dari unsur kesehatannya sebenarnya nggak direkomendasikan untuk urut-urut rahim itu ya Bu. Yang terpenting memakai atau melaksanakan asuhan yang sudah disampaikan oleh adik-adik mahasiswa tadi gitu ya. Nah kecuali memang masalah yang memang sudah menjadi hambatan dalam ibu beraktivitas, itu perlu dilanjuti Bu. Oke Bu. Iya, makasih banyak Bu. Sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Oke, mahasiswa Ananda semua, barangkali ada dari ibu-ibu kita yang lain nih, super sekali ya. Kita sudah aktif bertanya gitu ya. Ada lagi yang mungkin terkait masa nifas? Silakan. Iya. Saya Yuliana, Bu. Ya. Iya, silahkan Bu Yuliana. Ini kan saya habis melahirkan, Bu, baru 2 bulan ini. Ya. Kok kalau saya habis pipis itu kok masih sakit ya, Bu? Masih nyeri itu kenapa ya, Bu? Apa nggak apa-apa? Nah, Ibu melahirkannya normal, Bu Yuliana? Iya, normal. Nah, waktu Ibu melahirkan itu ada sempat dijahit nggak, Bu? Iya, dijahit. Nah, itu dia. Itu dalam proses penyembuhan, Bu. Namanya otot jalan lahir kita itu, istilahnya vagina kita, ya, waktu melahirkan itu terjadi peregangan. Bayangkan saja sama Ibu sebesar itu lubang vagina kita dilalui oleh janin ya, artinya dia menyesuaikan teregang ya Bu. Nah, dalam 2 bulan ini Ibu masih proses penyembuhan, apalagi Ibu melahirkan, Ibu dijahit ya, artinya luka atau benang tadi itu dia juga menyesuaikan di otot Ibu gitu Bu. Tapi jangan pernah takut. Nah, tadi kita udah sampaikan prinsipnya. Kalau untuk perawatan tadi asalkan prinsipnya bersih ya Bu. Nah Ibu insya Allah tidak akan apa-apa ya. Nah kecuali kalau kita bilang personal hygiene-nya kurang baik, nah itu yang akan beresiko kita terkena infeksi. Tapi kalau Ibu misalnya rajin ganti duknya atau softtek-nya kalau dirasa udah banyak setelah Ibu buang air ya, baik
kecil maupun air besar, itu Ibu keringkan, nanti Ibu baru pakai celana dalamnya lagi. Nah, insya Allah kalau masalah sakitnya Bu, itu proses penyembuhannya, insya Allah nggak apa-apa, jangan takut. Karena memang itu Sudah 2 bulan. Saya kira kan ya. Gitu. Tapi sampai 2 bulan ini kok masih nyeri kalau habis pipis gitu. Ya, Jadi dia intinya ada proses ya. penyebutan, iya Bu. Ya. Itu nggak masalah Bu ya, kecuali pernah nggak Ibu atau ada gatal-gatal gitu Bu, atau ada memerah-merah atau apa, ada keluhan lain seperti itu Bu? Enggak sih, kalau cuma habis pipis saja nyeri gitu. Nah, nanti kalau Ibu bawa istirahat masih sakit nggak Bu? Iya, setiap habis pipis itu Bu. Nah, setelah pipis itu sakit terus atau nanti Ibu kalau udah istirahat bisa hilang? Hilang sih, nanti kalau habis pipis lagi nyeri lagi, tapi nanti hilang lagi. Itu karena kita jongkok itu sebenarnya Bu, posisi kita, jadi dia teregang, nah makanya terasa Ibu nyeri. Nah, dalam proses penyembuhan insya Allah nanti itu akan lama-lama akan hilang dia. Ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih. Baik Ibu, sama-sama. Ibu. Ya. Ibu Nifas, Dona mau bertanya Bu, tapi Dona aja yang mewakili ya Bu, soalnya lagi menyusui anaknya Bu. Boleh Dona. Gini Bu, kan tali pusatnya udah lepas kan Bu, cuma masih berdarah udah 3 minggu ini Bu. Mana solusinya Bu, kata ibunya Bu? Nah oke. Baik Dona, dia udah berapa hari Dona? 3 minggu. Udah 3 minggu Bu. Udah 3 minggu, harusnya udah 3 minggu itu 5 hari aja udah copot tali pusat biasanya kan kalau memang bagus gitu ya. Nah, kalau udah 3 minggu ada seperti itu, memang Dona kan kebetulan lagi di sana sekarang, gimana darahnya itu gimana? Di pangkal pusatnya itu yang ngalir nggak darahnya itu? Atau memang darahnya itu hitam-hitam menumpuk aja atau gimana? Atau ada yang terbuka gitu? Tali pusatnya itu udah lepas Bu, cuma di dekat pusatnya itu yang berdarah sekarang Bu. Berair nggak? Gimana? Boleh difotokan nggak? Karena ini ya, kalau udah 3 minggu, biasanya itu normalnya itu kan udah bagus tali pusatnya. Nah, kalau memang itu berlanjut, ada tanda-tanda infeksi nggak, Dona? Kata ibunya berair enggak Bu, tapi berdarah ya Bu. Coba Dona lihat, Dona kan di sana sekarang. Dona lagi di sana sekarang kan? Coba Dona lihat, amati dulu. Nah, ada nggak tanda-tanda infeksi? Kalau ibunya mungkin nggak tahu tanda-tanda infeksi itu apa. Memerah dia atau apa, gimana, berair dia gimana, ada. Coba lihat dulu. Nah, kalau nggak dilihat, kalau hanya di data fisiknya, data pendukungnya tentu harus jelas gitu ya. Nah, karena banyak sekali ya Pak. Jelas Kurang jelas ya? Ya Bu. Kata ibunya berair enggak Bu, tapi berdarah sedikit aja Bu. Soalnya kan tali pusatnya udah lepas Bu, cuma si berdarah itu Bu. Tali pusatnya kapan lepasnya? Sampai hari ya? 4 hari sudah lahir. 4 hari sudah lahir Bu. Nah, yang berdarah ini sejak kapan, Bu? Nah, berdarah ini bisa saja faktornya mungkin, Bu, pada saat Ibu memasangkan tuh contohnya kan, memasangkan bedungnya, celananya gitu, popok itu jangan terlalu kuat juga. Kalau seandainya masangnya itu jangan pas di area pusat gitu ya, boleh di bawah atau di atasnya gitu, diikat gitu. Jangan pas di sejajar dengan tali pusat, dengan pusarnya
Nah, kalau pas itu kadang-kadang karena kain itu ada gesekan bisa juga. Makanya Ibu tadi tanya sama Dona, ada nggak ciri-ciri infeksi di sana atau berair? Kalau nggak ada itu masih aman, tinggal dirawat, yang penting dibersihkan ya. Diambil kain-kain yang bersih, kemudian nanti pakai air hangat gitu ya, dibersihkan, nanti dibersihkan area tali pusatnya. Tapi kalau berlanjut dia berair atau bahkan berbau, itu boleh dibawa ke ke rumah bidan atau puskesmas ya. Tapi kalau selagi nggak terlalu banyak dia tidak berair, itu nggak apa-apa, tinggal dibersihkan aja. Iya Bu, tapi nggak ada berair Dona lihat Bu, cuma berdarah kayak gitu aja Bu. Nggak ada kelihatan tanda-tanda infeksi Bu. Oke, tinggal dibersihkan aja. Jadi penyebab darahnya itu karena dia itu masih di pusat itu karena dia baru dia baru lepas itu, kadang-kadang karena gesekan kain atau mungkin karena penekanan karena itu gitu. Coba dulu bersihkan dulu ya dengan kain bersih dan pakai air hangat, kemudian dilap, dijaga kebersihannya. Nah, ingat pemakaian popoknya itu mengikatnya jangan sejajar dengan pangkal pusat tadi, boleh dibawa atau di atas gitu ya. Karena kalau pas dekat itu nanti tertekan dia kan. Nah, coba dulu seperti itu ya, Dona ya. Iya Bu, makasih ya Bu. Kalau berlanjut nampak darahnya itu segeralah pergi ke rumah bidan biar dilihat langsung ya. Kalau ini kan nggak jelas ini Ibu lihatnya. Iya Bu, udah didengar sama ibunya Bu. Nanti kalau misalnya ada lebih banyak darahnya nanti dibawa ke rumah bidan Bu. Atau mungkin karena yang Ibu bilang tadi, mungkin karena gesekan kain itu mungkin ibunya terlalu erat. Ya Bu. Iya. Dona. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Ananda yang notulen ada dicatat ya pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu kita. Baik ibu-ibu lain, barangkali ada yang mau kita diskusikan lagi Bu terkait dengan masa nifas ya. Boleh Bu, silakan ditanyakan. Tadi ada tanda-tanda bahaya juga ya. Jadi apalagi yang coba di Fazari di review kembali atau disimpulkan kembali dari materi yang disampaikan pada ini. Nah, kira-kira lain mengerti nak bertambah pengetahuan ibu-ibu kita, atau mungkin dengan di review nanti lagi atau disampaikan kesimpulan dari penyuluhan kita ini muncul lagi pertanyaan dari ibu-ibu kita gitu. Oh, waktu itu saya pernah begini Bu. Nah, gitu ya. Diana tadi kan saya waktu jongkok pas pipis setelah melahirkan udah 2 bulan tapi masih terasa nyeri kata ibunya kan. Nah, itu kan takutnya nanti kan ibunya takutnya ada masalah, padahal nyeri yang dirasakan itu masih normal gitu ya, karena dalam proses penyembuhan. Nah, karena dia ditakutkan nanti ibunya nggak mau setelah pipis yang tadi permasalahannya ya, kecuali sakitnya terus-terusan itu ya, dibawa istirahat nanti sakit lagi. Nah, itu baru dikatakan masalah. Boleh Pak Zari disimpulkan kembali dari materi kita. Iya, Bu. Jadi ibu-ibu dan teman-teman semua, tanda bahaya yang biasanya terjadi pada masa nifas itu seperti perdarahan yang terjadi, perdarahan postpartum, kemudian pengeluaran darah berbau atau lokea berbau busuk, kemudian ibu merasakan nyeri di daerah perut atau daerah pelvis, kemudian ibu mengalami demam yang suhunya di atas 38 derajat Celcius,
Dan biasanya juga terjadi penyulit saat menyusui seperti seperti bendungan ASI atau mastitis. Dari yang saya sebutkan tadi, apakah ada ibu-ibu yang masih ingin ditanyakan atau ragu terkait materi yang telah disampaikan tadi, ibu-ibu? Nah, itu ibu-ibu kita yang ibu-ibu nifas, ada dengar ya Bu ya. Nah, ada yang berisiko sekali itu atau berbahaya itu di masa itu terjadi perdarahan. Nah, apalagi perdarahan setelah habis melahirkan ya. Nah, kenapa kira-kira terjadi perdarahan? Atau ibu demam tinggi gitu ya, sakit kepala hebat atau perutnya terasa nyeri yang berlebihan gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak masalah-masalah nifas? Nah, kalau seperti itu yang Ibu alami, maka perlu ditindaklanjuti dan Ibu harus periksakan dirinya. Nah, ya ibu-ibu nifas supaya cantik kembali, supaya Ibu bisa seperti semula lagi. Nah, jangan pernah takut Ibu dalam memberikan ASI ke anaknya. Ya, takut nanti dengan diberikan ASI ibu makan terus gitu ya, takut apa itu justru ya membuat badan ibu akan stabil kembali ya, karena sesuai pemasukan dan pengeluaran kalori ibu. Jadi selama masa nifas itu ibu ya, kalau dari segi apanya ibu harus melakukan perawatan diri ya, yang penting psikologisnya dulu. Secara psikologis ibu harus siap. Nah, siap menjadi orang tua gitu. Nah, memang ya permasalahan ibu tentunya di keluarga tidak sama dengan ibu-ibu yang lainnya. Tetapi pada prinsipnya dalam masa nifas yang harus ibu perhatikan adalah ibu dan bayi. Nah, itu yang paling penting ya. Artinya ibu apa? Untuk memberikan nutrisi ke bayinya, tentu ibu harus fokus dulu dengan diri ibu, bayi yang ibu makan gitu ya, baik yang ibu pakai. Nah, itu harus diperhatikan sekali. Dan ada yang lain